Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selama ini kita diceritakan di dalam akidah agama kita tentang mukjizat-mukjizatnya para nabi dan para rasul terdahulu. Mukjizatnya Nabi Musa ketika melarikan diri dari kejaran Raja Fir'aun, sehingga Nabi Musa bisa membelah lautan merah, sehingga Nabi Musa dengan kaumnya yakni Bani Israel selamat menyeberangi lautan dengan mukjizatnya Nabi Musa. Di zamannya Nabi Yusuf, ia akhirnya dijadikan raja dalam kaumnya Bani Israel. Kemudian mukjizatnya Nabi Sulaiman, yakni menjadi raja dan memiliki harta yang begitu banyaknya, menguasai jin, menguasai bahasa binatang. Itulah mukjizatnya Nabi Sulaiman. Kemudian mukjizatnya Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Kemudian mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bisa membelah rembulan. Dan mukjizat teragung adalah Al-Quran yang sampai kini kita saksikan dan kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua cerita mukjizat-mukjizatnya para nabi dan para rasul terdahulu itu hanyalah mukjizat dongeng saja, yang mana kita tidak menyaksikan langsung kejadian-kejadian itu, akan tetapi kita hanya mendengarkan cerita dongeng-dongeng itu. Kisah-kisah itu hanyalah dari turun-temurun, hanya kata-katanya saja. Kenapa saya sebut dongeng? Karena kita hanya mendengarkan kisahnya saja dan menghayal kejadian-kejadian itu.
karena kita tidak menyaksikan sendiri cerita-cerita dan kisah-kisah mukjizatnya para nabi dan rasul terdahulu. Mukjizatnya Nabi Adam yang mana dicipta langsung di dalam surga dengan Hawa. Semua itu hanyalah dongeng-dongeng belaka yang kita dengarkan karena kita tidak tahu kisah-kisah yang sebenarnya, hanya cerita saja. Akan tetapi siapakah yang maha agung? Siapakah yang bisa menyaksikan kejadian-kejadian atau kisah-kisah mukjizat-mukjizatnya para nabi dan rasul terdahulu? Tentunya yang bisa menyaksikan langsung kejadian-kejadian itu, yang bisa menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa itu, ya Allah sendiri yang lebih agung daripada cerita kisah peristiwa itu sendiri. Karena semua yang diceritakan itu mukjizat-mukjizat atau kisah-kisahnya para nabi dan rasul terdahulu yang mengisahkan ya yang maha agung. Kebanyakan kita hanya memandang sebuah mukjizat itu dari orang per orang, dari rasul per rasul. Kita hanya memandang individu daripada siapa yang punya mukjizat. Cerita Nabi Adam, sebenarnya semua mukjizat-mukjizat yang diceritakan itu sebenarnya bukan hanya dongeng, bukan hanya kisah-kisah rasul-rasul terdahulu. Bila kita tidak mengenal Allah, ya kita hanya mendengarkan dongeng-dongeng belaka cerita Allah. Kita menyaksikan kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu hanya hayalan saja bila kita tidak mengenal siapa yang memperjalankan kisah-kisah itu. Karena selama ini kita hanya yakin, kita hanya beriman, kita hanya bertakwa kepada hawa nafsu kita sendiri, maka mendengar kisah-kisah, mendengar peristiwa, mendengar perjalanan-perjalanan para nabi dan rasul terdahulu, ya semuanya hanya dongeng-dongeng belaka, hanya hiburan untuk kesenangan-kesenangan hawa nafsu saja, untuk berhayal-hayalan dengan cerita-cerita itu. Karena hawa nafsu masih menguasai diri manusianya. Tidak akan pernah bertemu manusia dengan apa yang dikisahkan Allah atas para nabi dan rasul itu, karena hawa nafsu, karena setan memenjarakan manusia agar manusia tidak bisa menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa mukjizat-mukjizatnya para nabi dan para rasul terdahulu. Mukjizatnya Nabi Adam, bagaimana ia dicipta,
mukjizatnya Nabi Musa, bagaimana ia menjadikan tongkat sebagai ular yang besar, bagaimana Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan merah, mukjizatnya Nabi Yusuf yang menjadi raja bagi kaum Bani Israel, mukjizatnya Nabi Sulaiman juga menjadi raja di dalam kaumnya serta merajai jin dan hayawan sehingga bisa berbicara dengan hayawan. Kisahnya, mukjizatnya Nabi Isa yang bisa membangkitkan orang mati, mukjizatnya Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Semua itu tidak bisa kita langsung menyaksikan kejadian-kejadian itu. Kenapa? Karena pandangan kita hanyalah khayalan belaka. Benar, kita mengakui, mengimani kejadian-kejadian itu, tapi hawa nafsu kita dipenjara oleh iblis dan setan, sehingga kita tidak bisa menyaksikan langsung kejadian-kejadian, peristiwa, mukjizat-mukjizat itu, sehingga kita hanya mendengarkan jari-jari, ikut-ikutan saja. Karena kita tidak bisa menyaksikan sendiri, mana mungkin kita bisa mengimani seluruh kejadian-kejadian itu tanpa kita bisa menyaksikan sendiri kejadian-kejadian itu. Bagaimana mungkin kita disebut mempercayai mukjizat-mukjizat yang terjadi pada para rasul terdahulu bila kita tidak menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita? Apakah keyakinan atau iman itu keyakinan dan iman yang buta saja, ikut-ikutan saja, pokoknya ceritanya begitu? Akan tetapi di sini saya beri judul Mukjizat Abdul Halim, yakni mukjizat Anda, mukjizat kita semua. Agar apa? Agar menyaksikan, agar kita bersama-sama bisa menyaksikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, mukjizat-mukjizat itu sedang berlangsung. Mukjizatnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad, supaya kita menyaksikan langsung agar iman dan kepercayaan kita teguh, tidak bisa digonjang-ganjingkan lagi dengan perkara-perkara dunia, dengan akhir zaman ini, agar iman kita teguh untuk menyaksikan sendiri mukjizat-mukjizat, peristiwa-peristiwa yang sebenar-benarnya yang terjadi pada rasul-rasul terdahulu, bukan hanya kata-katanya, bukan hanya dongeng belaka. Kita menyaksikan langsung dengan sebenar-benarnya, langsung menyaksikan kejadian-kejadian itu. Dengan apa? Dengan berpasrah diri kepada Tuhan yang menciptakan diri kita dahulu. Dengan apa kendaraannya agar kita bisa menyaksikan langsung mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul itu? Kendaraannya lewat man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, barang siapa mengenal manusianya,
yang ada. Bagi siapa yang mengenal diri manusianya yang tak wujud. Bagi siapa yang mengenal diri manusianya yang tak hidup. Bagi siapa yang mengenal diri manusianya yang tak nyata, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhan yang menguasai manusia. Dengan itulah kita menyaksikan mukjizat-mukjizat teragung yang dialami oleh para nabi dan para rasul terdahulu, agar kita bisa menyaksikan langsung kejadian-kejadian itu. Marilah kita menyaksikan langsung kejadian-kejadian itu. Jadi selama ini kita mengimani, mempercayai kejadian-kejadian mukjizat-mukjizat yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kita hanya memandang diri-diri, memandang keluar diri, dan memandang diri-diri masing-masing individu nafsi-nafsi rasul-rasul yang diceritakan saja. Memandang sosoknya Nabi Adam, memandang sosoknya Nabi Musa, memandang sosoknya Nabi Yusuf, memandang sosoknya Nabi Sulaiman, memandang sosoknya Nabi Isa, memandang sosoknya Nabi Muhammad, yang seolah-olah menerima mukjizat-mukjizat yang sudah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab dan sebagainya. Kita hanya memandang sosok-sosok yang ada di luar diri kita, makanya hanya jadi dongeng-dongeng belaka. Tidak ada bekasnya pada diri kita, karena kita hanya memandang diri yang lain daripada diri kita sendiri. Kita lebih beriman kepada diri yang di luar diri kita daripada diri yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka dari itu, untuk membuktikan mukjizat-mukjizat yang ada pada diri kita, agar bisa menyaksikan mukjizat-mukjizat yang diterima oleh diri-diri yang di luar kita, seperti diri Nabi Adam, diri Nabi Musa, diri Nabi Yusuf, diri Nabi Sulaiman, diri Nabi Isa, dan diri Nabi Muhammad, agar supaya kita bisa menyaksikan diri-diri yang di luar diri, maka masuklah ke dalam diri kita, agar kita bisa menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa mukjizat itu. Karena inilah saya beri judul Mukjizat Abdul Halim, maknanya mukjizat kita semua, agar kita sadar mukjizat itu pun lebih agung, lebih besar ada pada diri kita daripada kita hanya mendengarkan cerita-cerita diri-diri para rasul yang sudah lalu. Mukjizat yang ada pada diri kita sendiri inilah yang lebih agung daripada mukjizat yang sudah kita dengar turun-temurun, yang mana hanya kita bisa menghayal saja kejadian itu, karena kita tidak bisa menyaksikan sendiri kejadian itu. Marilah kita saksikan mukjizat-mukjizat para rasul terdahulu lewat diri kita. Jadi inilah yang dimaksud kaji diri, mengkaji diri, agar apa?
Agar terkuak rahasia-rahasia alam semesta ini, agar terkuak rahasia-rahasia para nabi dan rasul, agar terkuak dan nyata mukjizat-mukjizat para nabi dan para rasul terdahulu, agar tidak jadi dongeng lagi. Maka dari itu marilah kita berangkat bersama untuk menengok, untuk menyaksikan mukjizat-mukjizat itu yang sedang berlangsung. Jadi ulang kaji menyaksikan kisah-kisahnya para rasul, para kekasih Allah terdahulu. Agar apa? Agar kita juga menjadi kekasihnya Allah, bukan menjadi kekasih hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tengok cerita mukjizat keagungan Nabi Adam di dalam penciptaannya. Bahkan para malaikat protes, aku akan menciptakan khalifah di dunia ini. Para malaikat protes, bukankah kami para malaikat lebih menjalankan perintah-perintahmu ya Allah daripada Adam atau daripada manusia yang hanya suka menumpahkan darah saja di dunia ini, manusia yang hanya suka gontok-gontokan saja di dunia ini, manusia yang hanya suka berdebat-debatan saja di muka bumi ini. Kan lebih baik kami saja yang diutus sebagai khalifah ke dunia. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu wahai malaikat. Itulah kebesaran Adam di dalam penciptaannya, yang mana Adam lebih mulia daripada malaikat-malaikat itu sendiri. Siapakah sebenarnya Adam itu? Sebenarnya Adam itu ya diri kita semua. Diri saya, diri Anda itulah mukjizat yang teragung daripada kemuliaan malaikat. Apa itu? Ketika kita ikut Adam. Adam itu apa sih? Adam itu tidak ada. Adam itu tidak wujud. Adam itu gaib. Adam itu tidak nyata. Ya, inilah yang lebih mulia daripada adanya malaikat. Ketika malaikat masih merasa ada, ya tidak mulia. Akan tetapi ketika Adam, hakikat Adam ini kan tidak ada, yang ada hanya Allah. Lalu siapa yang menyaksikan peristiwa mukjizat kejadian Adam ini? Ya Allah sendiri. Karena itulah keagungan Allah sendiri. Inilah yang saya maksud, mukjizat yang agung itu, yang bisa menyaksikan kejadian-kejadian itu ya Allah sendiri. Bukan manusianya yang bisa menyaksikan kejadian-kejadian mukjizat itu. Bukan manusianya yang bergelar di dalam peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian mukjizat itu berlangsung. Tapi Allah lah yang agung, Tuhanlah
yang esa mengesai seluruh pagelarannya. Itulah yang teragung, yang memiliki mukjizat memperjalankan hamba-hambanya. Itulah mukjizat yang teragung daripada mukjizat yang selama ini kita hanya dengar cerita kisah-kisahnya doang, hanya menghayal, hanya dongeng saja. Kenapa? Karena kita tidak menyaksikan langsung mukjizat-mukjizat yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Karena itulah saya sebut dongeng. Imannya iman dongeng, percayanya percaya kepada dongeng. Kata-katanya saja tidak membuktikan sendiri iman dan keyakinannya. Maka dengan adanya paparan di YouTube Uripe Spasi Allah ini, supaya kita belajar untuk menyaksikan sendiri iman dan keyakinan kita, supaya tidak dongeng, supaya tidak ikut-ikutan saja, agar kita bisa menyaksikan langsung iman dan keyakinan kita, supaya tidak goyah lagi, tidak pindah-pindah agama lagi, tetap di dalam agamanya Allah, tetap di dalam agamanya Sang Pencipta, agar teguh imannya, lestari, membuat kita bahagia hidup di dunia ini. Karena sudah bisa menyaksikan apa yang kita imani, apa yang kita yakini. Bukan hanya kata-kata orang saja, bukan hanya kata-kata kitab-kitab suci yang di luar saja, tapi sudah menyaksikan sendiri kitab-kitab yang agung, Lauh Mahfuz yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itulah kejadian Adam yang mana ia duduk di dalam surga. Jadi ketika keadaman diri manusia kita, sebelum kita tahu bahwa wujud kita adalah manusia, sebelum kita akil balik mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita, itulah tempatnya Adam. Di mana Adam itu tinggal sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, dimakan oleh kedua orang tua kita, menjadi sel sperma dan sel telur, menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, menjadi janin dan bayi. Itulah Adam yang berada di dalam surga. Ya, kita semua itu ceritanya. Bukan sosok diri Adam yang kita pahami yang ada di luar diri kita, tapi hakikat diri-diri yang ada di luar diri kita itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam ayat wa min anfusikum, dan semuanya ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikannya? Itulah cara menyaksikan mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu, menyaksikan langsung di dalam diri kita sendiri. Itulah peristiwa Adam dan Hawa yang ada di surga. Lalu peristiwa Adam dan Hawa ketika mulai mendekati pohon atau buah yang dilarang untuk didekati. Ketika itu Adam dan Hawa
digoda, dibujuk oleh setan agar supaya berani ingkar kepada perintah Allah untuk tidak mendekati pohon atau buah ini, agar Adam dan Hawa supaya memakannya, supaya hidup langgeng di dalam surga, supaya awet di dalam surga. Itu kata syaitan. Sehingga dimakanlah buah khuldi itu. Apa rupanya buah khuldi? Maka cerita semua itu sudah ada di dalam diri kita sendiri. Ketika detik-detik akil balik tiba, barulah kita merasa bahwa hidup ini adalah hidup kita. Badan ini merasa bahwa badan ini badan kita. Itulah yang disebut makan buah yang terlarang, yakni buah hidup dimakan, buah badan dimakan, sehingga ketika sudah makan buah khuldi terbukalah auratnya. Apa terbuka auratnya? Maka terbukalah kemanusiaannya. Itulah kenajisan manusia ketika masih ada wujud manusianya di hatinya. Itulah aurat. Maka ketika terbuka auratnya, maka ketika Adam dan Hawa bersalah kepada Tuhannya, tidak mentaati perintahnya, tidak boleh makan buah khuldi, kok dimakan saja, maka diturunkanlah Adam dan Hawa ke dunia. Ketika kita sudah mengakui bahwa hidup dan badan ini milik kita, maka kita dihukum, diturunkanlah kita ke dunia ini. Apa maknanya turun ke dunia? Umat sibuk dengan urusan dunia. Dari dulu hingga sekarang kita masih sibuk ini. Kita hanya sibuk dengan urusan dunia sama Allah. Kasihkan ibu musik. Jadi itulah makna Adam dan Hawa diturunkan ke dunia itu, yakni ketika kita sudah melanggar bahwa hidup dan badan dohir batin milik kita. Selamanya ya dosa terus, selamanya ingkar terus, selamanya diazab, disiksa terus dengan urusan-urusan yang selain Allah. Itulah cerita diri kita sendiri ternyata. Bukan cerita yang kita bayang-bayangkan, bukan cerita dongeng yang kita dengar-dengarkan selama ini. Ternyata dongeng yang kita dengar selama ini, ternyata itu kenyataan cerita diri kita sendiri. Bila kita menyadari itu, apakah ini bukan mukjizat yang teragung daripada mukjizat yang kita dengar dengan hayalan kita sendiri selama ini? Kita menyadari itu semua. Maka dari itu Adam dan Hawa dipisah, tidak akan pernah bertemu, sehingga saat mereka bertaubat kepada Allah di Jabal Rahmat, maknanya manusia tetap akan disiksa, di bumi hanguskan, diazab di dunia ini dengan urusan-urusan dunia,
sampai manusianya benar-benar taubat mencari Tuhannya, yakni mendalami ilmu hakikat dan makrifat, mencari guru. Maka carilah guru hakikat dan makrifat di area Anda berada sana, agar tidak disiksa terus dengan urusan dunia, agar naik lagi ke langit menikmati surganya Allah. Makna agar naik ke langit lagi ke surganya Allah, agar hati kita tenang, senang, bahagia, tidak ngurusi dunia. Itulah yang dimaksud terbang ke langit lagi dan bernikmat-nikmat di dalam surga, yakni hati tidak terpaut dengan dunia lagi, alias enjoy saja. Itulah sebenarnya cerita yang hak, yakni mukjizat agung. Cerita Allah sudah ada pada diri kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mukjizat atau ceritanya Nabi Adam. Kita lanjutkan mukjizat yang diceritakan kepada Nabi Musa, yang mana tongkatnya menjadi ular. Apa tongkat yang menjadi ular itu? Kita bisa menyaksikan sendiri. Tongkat itu menjadi ular yang besar. Apa maknanya? Hidup yang kita akui sebagai hidup kita, inilah ular yang besar itu, yang memakan ular-ular yang kecil. Apa maknanya? Ibadah, sholat yang kita lakukan, doa, zikir, sholawatan, kebaikan yang kita lakukan, itu ular-ular kecil yang dimakan oleh ular besar. Itulah mukjizatnya Nabi Musa yang kita saksikan pada diri kita sendiri. Kita inilah ular besar itu. Tongkat hayyun, yang mana tongkat itu harus ditegakkan, kok diakui oleh manusia yang punya hidup, ya jadi ular. Hanya bagi sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat saja yang diamanai tongkatnya Nabi Musa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tongkat ini bisa membelah lautan merah, yang mana dikisahkan Nabi Musa dan pengikutnya, kaum Bani Israel, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Maka ketika ada jalan buntu, lautan yang luas, maka dilemparkanlah tongkat itu, supaya dengan tongkat itu Nabi Musa dan para pengikutnya, yakni kaum Bani Israel, bisa selamat mengarungi bahtera lautan merah itu. Apa rupanya tongkat itu? Bagi para sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, maka lepaskan tongkat itu ke lautan merah, yakni lautan hatimu, supaya terbelah hatimu, agar kita bisa melewati jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim, agar sampai ke dalam rahmatnya Allah. Jadi dengan tongkat itulah kita bisa membelah. Inilah yang dimaksud perjalanan Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj itu. Nabi Muhammad dioperasi dulu, dibersihkan hatinya dari debu-debu dunia, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dunia, dibersihkan hatinya ia dari kepemilikannya,
dibersihkan ia hatinya dari fahsya wal munkar agar bisa mi'raj, agar bisa sampai ke rahmatullah. Itu juga sama dengan perjalanan-perjalanan sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Jadi dengan dibersihkanlah lautan merah, dibelah dengan tongkatnya Nabi Musa, maka terbelahlah lautan merah itu menjadi ombak yang sebelah kanan membiak dengan ombak yang sebelah kiri. Jadi makna ombak yang sebelah kanan itu adalah tempatnya orang-orang kaya, kaya raya babagan dunia, tapi orangnya tenggelam di dalam kekayaannya. Itulah ombak darah lautan merah sebelah kanan. Lalu tempatnya siapa lagi ombak sebelah kanan ini? Orang-orang yang ilmunya tinggi, yang mana orang itu tenggelam di dalam ilmunya sendiri, pengakuan memiliki, merasa memiliki ilmu. Lalu ombak lautan merah yang kanan tempatnya siapa lagi? Tempatnya orang-orang yang ahli ibadah, yang mana dengan ibadahnya manusia tenggelam di dalamnya, merasa mulia dengan ibadahnya, merasa tinggi dengan amal-amalnya. Itulah ombak yang sebelah kanan. Meskipun kaya, meskipun alim, meskipun makrifat, meskipun ahli ibadah, tapi tenggelam di dalam pengakuannya. Itulah ombak yang sebelah kanan. Lalu ombak yang sebelah kiri, yakni orang-orang yang miskin dunia dan tenggelam di dalam kemiskinannya, menderita, kecewa, sakit. Tempatnya siapa lagi ombak yang sebelah kiri ini? Orang-orang yang putus asa dari rahmatnya Allah, karena ia sering melakukan dosa, karena ia sering berbuat maksiat, sehingga ia berputus asa dari rahmatnya Allah. Mumpung masih muda, aku maksiat terus aja, nanti saja kalau sudah tua aku mau bertobat. Ya, inilah orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Inilah ombak yang sebelah kiri. Maka dengan tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu, sehingga Nabi Musa dan kaum Bani Israel tidak boleh menyaksikan tengok kanan, tengok kiri, ombak-ombak itu, jalan lurus saja agar selamat melewati siratal mustaqim, jalan yang lurus kepada uripe Allah. Itulah jalan rahmatan lil alamin. Itulah kisah nyata mukjizatnya Nabi Musa yang ada di dalam diri kita, bagi kita yang sudah mencapai jalan itu. Tidak menghayal lagi, bukan, tapi itu semua kenyataan. Mukjizat itu ternyata sudah ada di dalam diri kita sendiri. Karena itulah saya beri judul mukjizatnya Abdul Halim. Abdul Halim ini mewakili diri Anda semua yang sudah bertaubat dan bisa menyaksikan langsung mukjizat-mukjizatnya para rasul terdahulu di dalam hatimu sendiri-sendiri.
Itulah mukjizatnya Nabi Musa yang heboh selama ini hanya kata-katanya saja. Kita hanya menghayal mendengarkannya dari cerita-cerita dongeng itu karena kita tidak menyaksikan sendiri kejadian itu. Dengan kita menyadari diri kita yang ini, sehingga kita melepaskan dari diri-diri yang ada di luar diri kita, maka nyatalah mukjizat-mukjizat itu. Ternyata semua ada pada diriku. Kenapa aku selama ini tidak menyaksikannya? Kemudian selanjutnya mukjizatnya Nabi Yusuf, yang mana diangkat menjadi rajanya kaum Bani Israel. Apa maknanya? Selama ini kita jadi rajanya hawa nafsu. Di hati kita yang ada hanya kita yang jadi raja satu-satunya. Dulu Bani Israel itu golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang diperjalankan Tuhan. Israel, orang-orang yang diperjalankan Tuhan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Asra itu Isra, orang-orang yang diperjalankan ketika manusianya belum ada, ia diperjalankan Allah. Namun ketika manusianya sudah merasa dirinya ada, maka ia hengkang dari kerajaan Allah menjadi kerajaan-kerajaan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Maka yang dulu menjadi Bani Israel, yakni selalu diperjalankan Allah, maka ketika hawa nafsunya berkuasa atas hidup dan badan, seolah-olah diri manusia sendirilah yang berhak, diri manusia sendirilah yang merasa bisa berjalan-jalan sendiri. Inilah Bani Israel yang ingkar dengan perjanjian-perjanjian dengan Tuhannya. Itu semua sudah ada pada diri kita. Kalau kita menengok diri-diri yang di luar diri kita, ya dongeng, tidak menyaksikan langsung. Maka dari itu, apa tebusannya bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan-Tuhannya? Lalu ketika Nabi Musa dahulu, ketika mencari ma'ul hayat atau ketika mencari Nabi Khidir selama 41 tahun, kemudian itu pun setelah ketemu dengan Nabi Khidir, ilmunya juga tidak lulus. Antara Majma'al Bahraini, ketemunya lautan syariat dan hakikat. Maknanya pertemunya Nabi Musa yang saat itu masih hanya bersyariat saja, dan Nabi Khidir yang sudah bermakrifatullah, itu pun saat ketemunya saja Nabi Musa tidak lulus-lulus, ngeyel terus, debat terus, makanya tidak lulus-lulus. Ketika Nabi Musa pulang dari perjalanan pencariannya, pulang lagi ke umatnya Bani Israel, lah kok malah umatnya nyembah patung sapi. Ketika manusianya sudah ingkar kepada Tuhannya, maka kok nyembah hawa nafsunya? Ya itulah yang dimaksud Al-Baqarah, sapi betina, hawa nafsu. Maka ketika itu Nabi Musa, agar kaumnya ini
bersih lagi, bertaubat kepada Tuhannya, harus mencari lembu, mencari sapi yang terbagus di negeri itu, tidak ada cacatnya. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kaumnya yang telah ingkar kepada Allah dengan menyembah sapi, patung sapi, yakni manusia yang masih mempertuhankan awake dewe. Apa penebusnya? Ya harus dibaiat dengan lembu. Carilah lembu yang bagus, yang tidak ada cacatnya, yang masih muda. Kalau sudah ketemu, maka masih ditimbang berapa beratnya lembu itu. Kalau ada beratnya 1 ton, ya nilai harganya seperti emas 1 ton juga. Saking mahalnya untuk menebus kesalahan-kesalahan syirik kepada Allah itu, karena kita selama ini hanya menyembah sapi betina. Siapakah dia? Kita hanya mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah hawa nafsu kita sendiri saja. Itulah penebusan dosa. Saking beratnya dosa kita, ingkar syirik kepada Allah, hanya itu dosa yang terberat itu. Maka disyariatkanlah di setiap Idul Adha, orang-orang disunahkan menyembelih lembu, menyembelih kambing atau domba. Itulah lambang-lambang penebusan dosa, supaya manusianya terbebas dari lautan merah, supaya manusia selamat sampai ke ujung rahmatan lil alamin. Dengan pengorbanannya lah lembu itu agar bisa dinaiki sampai ke rahmatnya Allah, agar tidak jatuh ke lembah neraka melewati sirotol mustaqim. Bukan naik lembunya, tapi pengorbanannya itulah yang akan mengantar kita ke rahmat Allah, supaya kita tidak jadi malik lagi, tidak menjadi penjaga neraka lagi yang merasa memiliki segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu perjalanan atau mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Yusuf yang menjadi raja. Maka dari itu raja yang bertaubat adalah ketika sudah terbaiatnya hawa nafsu kita, kembali kepada raja di rajanya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan kepada mukjizatnya Nabi Sulaiman, yang mana beliaunya dijadikan raja terkaya, sehingga ia bisa menguasai pengikutnya, bisa memahami bahasa binatang-binatang, bisa memahami jin-jin. Ternyata mukjizat yang demikian itu ada pada diri kita. Kita saksikan langsung Sulaiman yang bisa bicara dengan hayawan, yakni diri kitalah binatang-binatang itu, diri kitalah semut itu, diri kitalah anjing celeng itu, diri kitalah kera itu, diri kitalah babi celeng itu, diri kitalah sapi itu. Inilah yang dimaksud Nabi Sulaiman bisa berbicara seperti berbicara layaknya manusia dengan binatang-binatang itu. Inilah maknanya yang didongeng-dongengkan
dulu binatang-binatang, semua binatang itu bisa berbahasa manusia, bisa bicara. Ini maknanya binatang-binatang itu binatang yang berbicara layaknya manusia. Ternyata ya kita sendiri. Sekarang baru paham, oh ternyata inilah mukjizat yang teragung pada diri kita sendiri-sendiri ini. Yang selama ini kita hanya menyaksikan mukjizat-mukjizat tipuan yang hanya dongeng yang kita saksikan di luar diri. Maka untuk membuktikan mukjizat-mukjizat yang hanya dongeng itu supaya nyata, ya bawa masuk ke dalam diri. Maka Al-Quran, Alkitab, Zabur, Taurat dan sebagainya itu bukan hanya untuk dibaca dan dihafal saja. Masukkan ke dalam kitab agungmu, masukkan ke dalam diri agar nyata dan gamblang semuanya. Terus mukjizat Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin. Siapakah jin itu? Ya jin itu diri kita sendiri juga yang terbuat dari api. Apa itu? Ketika diri kita masih Al-Malik, mengaku-ngakui merasa memiliki hidup dan badan ini, merasa memiliki isi dunia ini, ya inilah yang dimaksud jin dari setan. Maknanya dalam hati kita ada api-api majusi yang tidak bisa pernah padam ketika kita tidak bertaubat dari dosa itu kepada Allah. Ya itulah jin itu. Semoga dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan lagi mukjizatnya Nabi Isa. Bisa menghidupkan orang mati. Kalau menurut pemahaman kita kan orang-orang yang di luar diri kita yang mati itu diusap lalu bisa hidup lagi. Itu mukjizat dongeng. Kenapa? Karena kita tidak menyaksikan sendiri. Kita hanya dicerita-ceritai saja. Kalau kita aplikasikan pada diri, maka tidak ada dongeng lagi, tapi nyata. Siapakah Isa yang bisa mengusap mayat yang mati bisa hidup? Yaitu diri kita sendiri, yang mana kita mati diusap sehingga ngaku-ngaku kita hidup. Sebenarnya kita ini loh mati, tapi ngaku-ngaku hidup. Ya ini barangnya mukjizat itu, supaya kita sadar, supaya kita kembali kepada Allah. Manusia bisa menghidupkan orang mati. Apa maknanya? Manusia merasa hidup sendiri, Allahnya mati. Manusia merasa wujud sendiri, Allahnya gaib, tidak ada. Ya ini barangnya cerita itu. Bisa membangkitkan orang mati. Manusia sama-sama membangkitkan hawa nafsunya sendiri. Ya itulah mukjizat yang selama ini tidak pernah kita saksikan. Ternyata ada pada diri kita semua itu. Maka dari itu, bila kita menyadari bahwa diri kita ini adalah benda mati, maka terbaiatlah, maka tersaliblah keakuan manusianya, maka tersaliblah kedagingan manusianya, hingga manusianya mati lagi. Ketika sudah mati manusianya, maka bangkitlah Ruhul Kudus, bangkitlah Allah sebagai Tuhannya manusia. Baru hidup ini tak bisa diakui lagi oleh manusia.
baru badan ini tidak bisa diakui lagi oleh manusia. Kenapa? Manusianya sudah enjoy saja. Wong milik Allah semua. Yaitulah yang dimaksud kebahagiaan setelah hari kebangkitan itu. Wis kiamat. Dengan tersalibnya badan ini, telah tersalibnya tubuh ini, ketika telah mati manusianya, maka disitulah baru sadar kuasa dan keagungan Tuhannya. Maka itulah yang dimaksud mutu qabla antal maut. Tak ada jalan kembali kepada Allah bila dirimu tak berani mati, tak berani disalib. Maka kita harus mengikuti perjalanan itu. Jangan hanya dipercayai dan diyakini saja. Jangan hanya dikultus-kultuskan saja. Ya, kita tak akan pernah bisa sama dengan yang kita ikuti bila kita meneng wae. Pokoknya aku yakin, pokoknya aku percaya, tapi meneng wae, tidak mengikuti perjalanan mereka. Ya, asumsi saja, ya ndak selamat-selamat. Wong tidak mengikuti jalan yang sudah keluar dari gua Hiroknya. Untuk mencari ilmu bagaimana Isra Mi'raj yang sebenar-benarnya, untuk mencari ilmu bahwa sholat yang sebenar-benarnya bagaimana. Tapi kita menang baik, pokoknya aku iman, pokoknya aku percaya. Yaitu iman dan percaya yang hanya kepada dongeng. Tidak menyaksikan sendiri apa yang diyakini, apa yang dipercayai. Maka masuklah ke dalam dirimu agar tersibak rahasia dunia ini. Maka disitulah mukjizat-mukjizat agung itu ada pada diri kita. Mukjizat kebesaran Allah berada bersama kita. Saksikan sendiri, jangan main-main keluar diri saja, sehingga dalam diri hanya tempatnya api-api majusi panas. Kita tidak kerasan masuk ke dalam diri karena panas. Kita sukanya main-main keluar diri, suka ngomongin orang, suka menilai orang, suka menghujat orang, suka menghina orang. Kenapa? Karena diri kita sendiri jadi orang-orang yang terhina. Kita sendiri jadi orang-orang yang terhujat. Kita sendiri jadi orang-orang yang tersesat di sisi Allah. Kita sendiri yang sesat kok kita ngajak-ngajak orang lain sesat. Kita sendiri yang sesat kok kita nuduh-nuduh orang lain sesat. Kita sendiri yang terhina kok kita nuduh-nuduh orang dengan penghinaan kita. Ya, itulah kita yang masih buta di dalam dunia ini. Maka dari itu carilah guru agar bisa dituntun kebutaan hati kita ini untuk melewati siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang dipaparkan ini membawa hikmah, terkhususnya buat saya pribadi dan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri dulu sebelum kita adakan tanya jawab. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.